Pernah nggak sih guys kalian merasa ada satu artis yang dipuji terlalu berlebihan? Baik itu yang memuji penonton, penggemar atau bahkan kritikus. Faktanya memang ada loh beberapa artis yang sepertinya dipuji terlalu berlebihan atas kinerjanya. Terlepas dari beberapa aktris ini memang adalah aktris papan atas yang sangat berbakat. Aktris besar berikut ini memang patut dipuji, tetapi ada kalanya cara memuji atau mengapresiasi mereka terlalu dibuat-buat nih. Inilah beberapa artis Bollywood yang dipuji terlalu berlebihan, juga diapresiasi terlalu berlebihan. Di posisi pertama kita punya aktris berbakat Rani Mukherjee. Rani tanpa disadari dia adalah aktris yang terlalu diapresiasi berlebihan dengan penghargaan. Sejauh ini mungkin Rani Mukherjee adalah penerima penghargaan paling banyak di antara aktris Bollywood. Mulai dari penghargaan yang tidak terlalu begitu penting, tidak populer hingga penghargaan bergengsi seperti Filmfare. Bahkan penghargaan di bidang fashion sekalipun Rani mendapatkannya. Apa yang paling tidak masuk akal di sini guys, di satu tahun tertentu Rani memenangkan 2 penghargaan Filmfare dalam satu malam. Satu aktris terbaik dari film Hamtum dan satu lagi aktris pendukung terbaik dari film Yuva. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah di malam itu memang tidak ada nominator yang lain yang lebih bersaing? Rani menang Filmfare aktris terbaik melalui film Hamtum, sementara di nominasi ada Preity Zinta dengan Virsara, juga Aishwarya dengan Raincoat sebagai pesaing terkuatnya. Preity dengan Virsara bahkan lebih banyak menghasilkan dari Hamtum film Rani. Begitupun dengan aktris pendukung terbaik dari Yuva, kita hampir tidak kenal Rani berperan apa di film Yuva. Dibandingkan dengan kinerja ikonik Priyanka sebagai penjahat yang sangat baik di dalam film I Trust. Di balik itu sejauh ini Rani Mukherjee belum bisa mendapatkan penghargaan nasionalnya, kemudian patung lilinnya, Padma Shri-nya. Ini membuktikan kalau the real penghargaan tidak bisa diukur berdasarkan kompromi atau siapa orang di balik penghargaan itu. Sonam Kapoor dipuji berlebihan tentang julukan fashionistanya. BTW di beberapa kesempatan, Sonam Kapoor memang membuktikan dirinya sebagai fashionista yang sangat ahli. Tapi agaknya terlalu dini ya Sonam Kapoor menjuluki dirinya sendiri sebagai fashionista. Karena faktanya banyak juga fashion yang hanya rata-rata setiap ia tampil di beberapa acara besar. Di Festival Cannes misalnya, Sonam tidak pernah membuat kita setuju dengan fashionnya. Bahkan bisa dibilang ia sama hancurnya dengan fashion Deepika. Malah mungkin yang layak dijuluki sebagai ratu fashion seperti Kangana Ranaut, dia tidak pernah gagal dengan penampilannya. Badannya proporsional untuk dipakaikan gaun apa saja. Mau itu pakaian santai, pakaian tradisional atau bahkan pakaian ribet sekalipun. Dan BTW sebagai fashionista Sonam Kapoor ini tidak profesional. Mengapa guys? Karena Sonam Kapoor ini bersama timnya ia tidak bisa memanage waktu. Sonam membutuhkan waktu rata-rata 2 jam untuk berpenampilan sebelum tampil di depan kamera. Hal itu pernah membuat kesal Salman Khan selama promosi Prem Ratan dan Payo karena harus membuat Salman Khan menunggu 2 jam Sonam bermakeup dan berpenampilan. Lagian apa genre fashion untuk Sonam ini? Sepertinya Sonam masih mencari jati dirinya ya guys. Bicara soal acting ya cukup baik lah ya, tapi bukan yang wow gitu. Kata Salman Khan, Katrina Kaif bisa menjadi seperti hari ini adalah karena kerja kerasnya yang sangat luar biasa. Tapi orang-orang masih saja menyebutnya berlebihan sebagai seorang aktris. Apa yang membuat Katrina Kaif disebut terlalu berlebihan sebagai seorang aktris? Ya tidak lain karena akting yang lambat sekali berkembang. Seperti boneka manekin kata beberapa orang. Memang Katrina Kaif sudah mencoba yang terbaik dari apa yang dia bisa lakukan. Seperti sekarang ia sudah fasih berbahasa Hindi, kemudian aktingnya sudah ia tingkatkan sejak tahun 2018. Tetapi julukan kelas A-nya itulah yang membuat Katrina Kaif selalu mendapatkan cibiran. Orang berharap Katrina Kaif memiliki skill acting setidaknya yang bisa bertanggung jawab kepada kelas A-nya. Tapi kalau kita boleh jujur ya, tipe-tipe wajah seperti Katrina Kaif ini, asli cetakannya itu sudah memang seperti itu ya guys.
Entahlah karena berlebihan botox atau apapun itu, tetapi kalau kamu perhatikan secara baik-baik, cara dia tertawa, cara dia menangis di kehidupan aslinya memang sudah seperti apa yang ia lakukan di film-filmnya. Pipi dan bibirnya susah untuk bergerak. Artinya ekspresi manekin Katrina itu memang sudah dari seperti aslinya. Pada faktanya kita tidak pernah begitu suka dengan yang namanya replika. Tiger Shroff menjadi aktor bukan dirinya sendiri, tetapi dia ingin menjadi yang kedua dari Hrithik Roshan. Sekali dua kali mencontek Hrithik Roshan mungkin tidak apa-apa ya guys, tapi kalau sudah berlebihan, perbandingan itu bisa menjadi hal negatif kepada Tiger Shroff. Ya, kita sangat mengapresiasi bentuk tubuhnya yang sudah hampir menyerupai Hrithik Roshan. Namun skill acting, skill menari dan pesona, jangan pernah berpikir dua kali kalau ia akan menyamai 50%-nya saja dari Hrithik Roshan ya. Baru 2 film suksesnya sejak debut, Tiger Shroff sudah digadang-gadang akan menjadi hal besar berikutnya sebagai bayangan Hrithik Roshan. Ini bagi membandingkan anak kelas 2 SD dengan orang yang sudah tamat kuliah kali ya. Tiger Shroff sudah menjuluki dirinya sebagai pahlawan aksi. Yang kita tahu Hrithik Roshan tidak pernah hanya mengandalkan aksi di filmnya. Banyak genre yang telah dilakukan oleh Hrithik Roshan dan itu semuanya berhasil. Jadi kalau sekarang kita mengatakan bahwa Tiger adalah replika dari Hrithik Roshan hanya karena dia pandai menari, itu sama sekali tidak logik ya teman-teman. Mungkin kalau seperti itu dari awal kita akan menganggap Shahid Kapoor adalah replika Hrithik Roshan. Dan tahun 2023 adalah tahun paling sial dari Tiger Shroff, filmnya silih berganti jatuh di box office. Monoton dan tidak baru, apakah Tiger tidak ingin mencoba membuat film non-aksi? Apapun itu, semoga Tiger bisa menemukan jati dirinya dan bisa membuktikan kalau ia bisa menyamai level Hrithik Roshan. Sepupu Priyanka Chopra ini adalah salah satu aktris yang terlalu percaya diri dengan karirnya. Memang dia memiliki kualitas akting yang tidak diragukan lagi. Akan tetapi menjadi aktris utama Yash Raj Film selama bertahun-tahun itu sungguh terlalu berlebihan bagi Parineeti. Seperti kata orang, kalau kamu kenal dengan orang dalam, maka karirmu akan aman-aman saja. Apalagi kalau kamu dicintai dari atasanmu, kamu akan terus di-push up menjadi aktris hebat meskipun itu sedikit terkesan dipaksakan. Bercerita soal Parineeti, dia menjadi tim kreatif Yash Raj Film selama bertahun-tahun, tetapi cepat ia sadar bahwa ia memiliki sepupu Priyanka Chopra, kenapa tidak berkarir sebagai aktris saja. Awalnya ia diberi kesempatan oleh bos besarnya Aditya Chopra, film itu berhasil, kemudian film keduanya juga cukup berhasil, dan akhirnya ia dikontrak sebagai aktris utama Yash Raj Films untuk beberapa tahun. Hari ini Parineeti sudah dilepas oleh Yash Raj Films. Semoga saja ia masih bisa bertahan di industri Bollywood ya. Di antara tiga Khan, Salman seorang diri yang disebut sebagai aktor papan atas Bollywood yang terlalu dilebih-lebihkan. Seperti terlalu dipuja-puja oleh banyak orang layaknya seorang pahlawan sejati. Kalau kata netizen, apa yang bisa Salman lakukan di filmnya hanyalah melepas bajunya. Yaitu artinya guys, Salman Khan hanya selalu membuat film aksi. Aksi yang kata netizen lagi tidak pernah masuk logika. Dan itu sudah berlangsung selama 20 tahun lebih, Salman Khan membuat film aksi seperti itu. Memang sejak awal 2000 Salman Khan meninggalkan film-film bertema keluarga. Tetapi buktinya hari ini malah banyak orang di bioskop lari ke film aksi. Itu karena apa? Film aksi memang memberikan penonton arti sebenarnya dari hiburan. By the way, karena genre film itulah Salman Khan belum pernah memenangkan Filmfare aktor terbaiknya. Shah Rukh Khan pemenang Filmfare terbanyak kedua, aneh kok malah hari ini kebanyakan ke genre aksi. Guys, justru karena Salman Khan sadar kalau aktingnya tidak akan pernah berkembang, makanya ia memilih genre aksi saja ya. Dan meskipun tidak menang Filmfare atau tidak disuka aktingnya, tetapi Salman Khan seorang diri dari tiga Khan yang tetap stabil hingga hari ini. Stabil tidak hanya seperti Saif Ali Khan, tetapi Salman Khan membuat crore yang sangat banyak dengan film-filmnya.
Janvi, Ananya, Sara Ali Khan, tiga aktris ini sebenarnya kehadirannya di Bollywood tidak begitu penting. Tiga anak bintang ini tidak bisa mengikuti jejak Alia Bhatt. Meskipun pada faktanya Ananya Janvi juga didukung oleh Karan Johar, sementara Sara didukung oleh banyak sutradara besar lainnya. Tidak ada yang spesial dari ketiga aktris muda ini. Film-filmnya pun belum ada juga yang bisa berpengaruh dan bisa membuat penonton menunggu film-film mereka. Tapi apa yang membuat mereka bertiga selalu dilebih-lebihkan? Bahwasanya ketiga aktris ini selalu bermain film dengan sutradara-sutradara besar Bollywood, mengambil kesempatan para aktor luar seperti Kriti Senon untuk berkembang di Bollywood. Hari ini karena media sosial lah yang membuat ketiga Sara, Janvi, dan Ananya menjadi populer. Karena kalau masalah akting dan film, ketiga aktris ini tidak pernah diingat satupun filmnya. Janvi, Ananya selalu di-push up oleh Karan Johar, entah itu di filmnya atau bahkan di acara-acara talk show Karan sendiri. Nah, yang membingungkan di sini guys, Sara kenapa dia bisa bermain dengan sutradara seperti Rohit Shetty selevel ya? Ya apapun itu, itulah beberapa artis yang dinilai terlalu dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan mah kalau punya kualitas kenapa tidak ya?